Teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya untuk soal-soal mental ideologi untuk seleksi SPPI batch yang ketiga. Dan selanjutnya informasi buat teman-teman untuk jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi. Untuk jadwalnya sendiri yang saya kutip dari portalnya SPPI, untuk seleksi tes psikologi itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 5 Maret 2025 dan akan diumumkan pada email masing-masing. Dan juga untuk tes psikologi pelaksanaannya bisa jadi tes online dengan CAT ataupun offline dengan CAT. Kemungkinan besar sih eh, online ya, seperti tes CPNS untuk SKB di tahun 2024. Jadi maka dari itu jika tesnya online, ini kesempatan atau peluang teman-teman untuk bisa mempelajari tes-tes psikotes yang sudah saya drop di deskripsi untuk teman-teman pelajari ya. Itu semua alat tes yang digunakan oleh vendor untuk tes seleksi SPPI ini. Terutama untuk tes MMPI atau tes kejiwaan. Itu benar-benar sudah sesuai sekali supaya teman-teman bisa lulus untuk tes psikologi. Nah, jika teman-teman lulus, kemudian selanjutnya untuk pengumuman peserta tes offline, jika teman-teman sudah selesai melaksanakan tes psikologi, itu akan dilaksanakan tanggal 7 Maret sampai 7 Maret 2025 untuk pengumumannya. Kemudian dilanjut untuk tes kesehatan dan mental ideologi. Ini dilaksanakannya offline, teman-teman. Jadi teman-teman harus menghafal tes kejiwaan ya untuk tes kesehatan ini termasuk ya, termasuk untuk MMPI. Tes kesehatan ini sepertinya tidak terlalu bermasalah sih, asal teman-teman sehat saja. Dan mental ideologi akan dilaksanakan 8 sampai 20 Maret 2025. Jadi pada video kali ini kita akan fokus untuk mental ideologi yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 20 Maret. Oke, kita mulai dari pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Silahkan di-pause, teman-teman, silahkan dibaca dulu, nanti kita akan bahas. Ya baik teman-teman, jika sudah dibaca atau teman-teman sudah tahu jawabannya, saya akan bacakan dan kita akan bahas. Pertanyaan yang keenam, sejak era reformasi terjadi perubahan di berbagai segi kehidupan masyarakat di Indonesia, diantaranya sikap dan tindakan para anggota keluarga bekas G30 SPKI dan penganut paham komunis yang secara terbuka melakukan kegiatannya dan tidak lagi menyembunyikan diri, seperti pernyataan "Aku bangga menjadi PKI". Dan pertanyaannya, bagaimana sikap dan pendapat saudara dengan pernyataan tersebut di atas? Jelaskan. Kemudian apa yang saudara ketahui tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI? Oke, ini jawaban yang uh, mungkin teman-teman bisa jadi pertimbangan jawaban yang saya berikan, tapi jika teman-teman berbeda jawabannya silahkan uh, utarakan pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke, untuk pertanyaan ke-6, poin pertama sikap dan pendapat terhadap pernyataan "Aku bangga menjadi PKI". Nah, di sini pernyataan seperti "Aku bangga menjadi PKI" bertentangan dengan ideologi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan negara secara tegas melarang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme, serta menetapkan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Pernyataan semacam itu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Dalam kehidupan bernegara yang demokratis, kebebasan berpendapat harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Untuk poin yang kedua, apa yang saya ketahui tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI? Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai politik yang pernah eksis di Indonesia dan memiliki pengaruh besar sebelum akhirnya dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1966. PKI dikenal sebagai partai berideologi komunisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Pada tahun 1948, PKI terlibat dalam pemberontakan Madiun yang bertujuan mengganti sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem komunis. Selain itu, pada tahun 1965, PKI juga kuat terlibat dalam gerakan 30 September atau G30 PKI, sebuah peristiwa kelam yang menyebabkan instabilitas nasional dan pembunuhan terhadap para jenderal TNI. Akibat peristiwa tersebut, PKI dibubarkan dan dilarang di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan peraturan yang hingga kini masih berlaku. Ini untuk jawaban yang pernah saya utarakan pada saat MI. Jika teman-teman berbeda pendapat, silahkan sebagai bahan alternatif atau pilihan jawaban teman-teman sebagai pertimbangan, silahkan komen di deskripsi. Jika jawaban saya berbeda atau tidak sesuai. Oke, kita masuk ke soal yang ke-7. Nah, di sini silahkan di-pause dulu dan coba teman-teman jawab dulu ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana pendapat saudara apabila media informasi yang saudara senangi pada akhir-akhir ini memberitakan pemberitaannya cenderung memojokkan pemerintahan dan bersifat menghasut serta memutarbalikkan fakta yang meresahkan masyarakat? Jelaskan pendapat saudara. Oke, ini jawaban yang ada di kepala saya yang dulu saya gunakan pada saat MI dulu. Nah, jawabannya seperti ini. Di sini sebagai warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan pers, saya memahami bahwa media memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, jika suatu media informasi cenderung memojokkan pemerintah, menghasut dan memutarbalikkan fakta hingga menimbulkan keresahan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip jurnalistik yang berlandaskan objektivitas, etika, dan kepentingan publik. Kemudian dalam situasi seperti ini, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi dengan selalu melakukan verifikasi dari sumber yang terpercaya. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menegakkan regulasi terkait penyebaran berita bohong atau hoaks sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai bagian dari masyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, saya lebih memilih untuk mengonsumsi informasi dari media yang kredibel dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang berpotensi memecah belah bangsa. Kritik terhadap pemerintah boleh dilakukan dalam sistem demokrasi, namun harus tetap berlandaskan fakta, etika, dan kepentingan nasional. Oke, ini jika teman-teman tidak sejalan dengan jawaban yang saya berikan, coba teman-teman silahkan bisa diskusi di kolom komentar untuk jawaban saya di pertanyaan nomor 7. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 8, coba di pause dan coba dijawab ya. Oke, saya akan membacakan pertanyaan nomor 8. Pada masa lalu, Undang-Undang 1945 disakralkan tidak boleh diamandemen atau dirubah, tetapi kenyataannya pada saat ini Undang-Undang 1945 telah diamandemen atau dirubah oleh MPR sebanyak 4 kali dengan alasan bahwa banyak pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangat reformasi. Bagaimana pendapat saudara tentang amandemen tersebut? Jelaskan. Kemudian, apakah Anda setuju apabila pembukaan Undang-Undang 1945 ikut diamandemen? Berikan alasannya. Yang ketiga, bagaimana pendapat saudara apabila pembukaan Undang-Undang 1945 dirubah atau diperbaiki? Oke, kita bahas ya, dan ini adalah jawaban yang saya berikan. Nah, di sini poin pertama terkait pendapat tentang amandemen Undang-Undang 1945. Nah, di sini amandemen Undang-Undang 1945 yang telah dilakukan sebanyak 4 kali merupakan bagian dari upaya menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan semangat reformasi, tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, serta memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih efektif dan transparan. Namun, amandemen harus tetap berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara
dan tidak boleh mengubah karakter fundamental dan konstitusi yang telah menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang kedua, apakah setuju jika pembukaan Undang-Undang 1945 diamandemen? Nah, saya tidak setuju jika pembukaan Undang-Undang 1945 diamandemen karena di dalamnya terkandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembukaan Undang-Undang 1945 membuat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara, serta cita-cita nasional yang bersifat tetap dan tidak boleh dirubah. Mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 dapat mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan mengubah arah perjuangan negara yang telah disepakati oleh pendiri bangsa. Poin yang ketiga, pendapat jika pembukaan Undang-Undang 1945 diubah atau diperbaiki. Jika pembukaan Undang-Undang 1945 diubah atau diperbaiki, maka ada resiko besar terhadap keberlangsungan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan identitas dan pijakan utama bangsa yang tidak boleh diutak-atik karena memuat dasar negara yaitu Pancasila, serta tujuan nasional yang telah disepakati bersama sejak awal kemerdekaan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 harus tetap dipertahankan tanpa merubah untuk menjaga stabilitas nasional dan kesinambungan negara. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-9. Oke, silahkan di-pause dan coba dijawab teman-teman. Oke teman-teman, untuk pertanyaan 9 saya akan bacakan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, berbagai alat elektronik, TV, DVD, VCD, dan handphone atau smartphone dapat dengan mudah didapat di pasaran bebas. Hal ini mengakibatkan pergaulan bebas di antara anak muda, remaja karena mereka mendapatkan menonton film ini ya melalui melalui sarana teknologi tersebut dan terjerumus pada pergaulan bebas, mereka dapat berkencan dengan wanita atau pria yang diinginkan. Pertanyaannya, poin yang pertama, bagaimana pendapat saudara terhadap tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe, atau bar? Dan apa tanggapan saudara dengan kehidupan tersebut? Ini ya, jelaskan. Pernah saudara melakukan hubungan intim baik itu dengan pacar maupun dengan pasangan atau wanita pria lain? Bagaimana perasaan saudara setelah itu? Pernahkah saudara mendatangi tempat hiburan seperti diskotik, kafe, atau bar? Bila pernah, apa yang saudara lakukan di tempat itu? Jelaskan. Oke, ini rekomendasi yang saya berikan ya jawabannya. Nah, yang pertama pendapat terhadap tempat hiburan diskotik, kafe, atau bar dalam kehidupan seks bebas. Saya berpendapat bahwa tempat-tempat hiburan seperti diskotik, kafe, bar memiliki fungsi beragam tergantung pada bagaimana tempat tersebut dikelola dan bagaimana pengunjung memanfaatkannya. Jika tempat tersebut dijadikan sebagai sarana hiburan yang sehat seperti berkumpul bersama teman atau menikmati musik tanpa terlibat dalam hal-hal negatif, maka itu masih dapat diterima. Namun jika tempat tersebut justru menjadi sarana untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan nilai-nilai moral seperti ini ya teman-teman bisa dibaca, maka saya tidak setuju dengan keberadaannya. Mengenai kehidupan ini, saya berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai agama, moral, dan budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ini bebas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran penyakit menular, kehamilan yang tidak diinginkan, serta degradasi moral dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, saya berpegang pada prinsip bahwa hubungan yang sehat dan bertanggung jawab harus didasarkan pada komitmen yang sah dalam pernikahan. Kemudian pengalaman terkait hubungan dalam kunjungan ke tempat hiburan, saya tidak pernah melakukan hubungan di luar pernikahan karena saya meyakini bahwa hubungan semacam itu harusnya terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah dan bertanggung jawab. Saya juga tidak memiliki kebiasaan mendatangi tempat hiburan semacam diskotik, kafe, atau bar untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika saya pernah mengunjungi kafe itu semata-mata untuk bersosialisasi dengan teman atau keluarga dalam suasana positif yang tidak melanggar norma sosial. Ini rekomendasi jawaban yang saya berikan. Yang dulu saya pernah berikan pada saat MI. Ya, oke. Jika berbeda silahkan komen saja di kolom komentar atau bisa keep sendiri ya teman-teman.
Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-10, coba teman-teman dijawab. Oke, pertanyaan yang ke-10. Akhir-akhir ini minuman keras atau alkohol telah menjadi budaya di kalangan masyarakat tertentu, terutama di daerah perkotaan, bahkan penjualannya pun sudah sedemikian menyebar, sehingga dengan mudah dapat di toko-toko. Pertanyaannya, bagaimana sikap saudara dengan pendapat bahwa minuman keras yang beralkohol sebagai salah satu sarana mempererat persahabatan di antara anak muda baik di pedesaan maupun yang ada di perkotaan? Jelaskan alasannya. Kemudian, apakah saudara pernah minum minuman keras atau alkohol? Apabila pernah, apa yang saudara rasakan setelah itu? Jelaskan. Kayak untuk jawaban yang saya rekomendasikan, poin yang pertama, sikap terhadap pendapat bahwa minuman keras sebagai sarana mempererat persahabatan. Di sini saya tidak setuju dengan anggapan bahwa minuman keras atau alkohol adalah sarana mempererat persahabatan. Persahabatan yang baik harus dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghormati, dan komunikasi yang sehat, bukan melalui kebiasaan yang berpotensi merugikan kesehatan dan moral seseorang. Minuman keras dapat menyebabkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan, kecanduan, serta meningkatkan resiko perilaku yang merugikan, seperti tindakan kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, saya lebih memilih cara-cara yang lebih positif dalam mempererat persahabatan seperti berdiskusi, berolahraga, atau melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Dan yang kedua, pengalaman terkait konsumsi minuman keras, saya tidak pernah mengonsumsi minuman keras atau alkohol karena saya memahami dampak buruk yang dapat ditimbulkan, baik dari kesehatan fisik maupun mental. Selain itu, dalam ajaran agama dan norma sosial yang saya anut, minuman keras dilarang atau sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan efek negatif bagi individu maupun lingkungan sekitarnya. Saya meyakini bahwa gaya hidup sehat tanpa alkohol jauh lebih bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan membangun hubungan sosial yang positif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Silahkan di pause dan dijawab dulu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 11. Bagaimana pendapat saudara apabila media informasi yang saudara senangi pada akhir-akhir ini oh, ini sudah ya teman-teman. Pertanyaan yang ini, oke, mungkin saya akan drop di blog saya yang ada di deskripsi. Silahkan kunjungi. Saya akan buatkan list semua yang ada yang pernah saya dapatkan pada saat mental ideologi ya. Nah, nanti teman-teman bisa unduh saja dokumennya ya. Coba teman-teman jawab dan saya juga akan sertakan jawaban yang saya berikan ya. Silahkan kunjungi di deskripsi ya blog saya, linknya sudah tertera. Mungkin itu saja ya teman-teman. Kita lanjut, jika teman-teman tertarik untuk dibacakan. Jika tidak, saya akan drop saja di blog ya. Teman-teman silahkan unduh saja ya. Silahkan pelajari pertanyaan-pertanyaannya apa saja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.